Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Aziz dalam Fisika Asik. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 12 kompetensi dasar 3.3 tentang magnet. Kalau minggu lalu kita membahas tentang induksi magnetik. Apa itu induksi magnetik? Masih ingat teman-teman? Induksi magnetik itu adalah besar medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, kalau gaya yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang gaya magnetik, atau nanti yang lebih akrab dikenal dengan gaya Lorentz. Apa itu gaya magnetik, teman-teman? Atau gaya Lorentz itu sendiri yaitu gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Seperti itu. Jadi gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam suatu medan magnet ini, misal gini. Ini ada medan magnet di dalam sebuah penghantar berarus listrik. Nah, gaya apa yang terjadi di sana? Itulah yang disebut dengan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Begitu ya teman-teman ya. Ini fokus kita akan membahas tentang gaya. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas nantinya. Karena gaya ini adalah besaran vektor, tentunya kita juga akan bicara arahnya nanti teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep yang pertama, bagaimana cara mencari gaya Lorentz atau gaya magnetik pada kawat yang berarus listrik seperti itu. Misal begini, ini perhatikan gambarnya, kawat sepanjang L, ini kawat sepanjang L ya teman-teman, dialiri arus listrik sebesar I. Nah, terletak di dalam medan magnet B, akan mengalami gaya Lorentz sesuai dengan rumus persamaannya seperti ini. F atau FL, gaya Lorentz-nya tadi yang arahnya seperti kaidah tangan kanan nantinya, B dikali I dikali L sin alfa. B itu apa? Induksi magnetik yang terjadi di dalam sini. Setelah itu, I itu arus listrik yang mengalir sepanjang kawat tadi. L itu tadi adalah panjang kawatnya. Seperti itu. Lalu, alfa ini apa? Sudut yang dibentuk antara induksi magnetik, medan magnet, dan arus listrik yang mengalir pada sepanjang kawat tadi. Ini I seperti ini B membentuk seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika ditanya apa itu F, B, I, L, tergantung nanti konsep soal yang ditanyakan ya untuk gaya Lorentz ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, menentukan arah gaya Lorentz bagaimana teman-teman? Dengan kaidah tangan kanan. Silahkan teman-teman buka telapak tangannya dan dengan keempat jari ya, selain jempolnya dirapatkan. Nah, keempat jarinya dirapatkan selain jempol seperti itu. Nah, nanti arahkan keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi B. Arahkan jempol hingga sesuai dengan arah I, maka arah gaya Lorentz yang dialami akan sesuai dengan arah dorongan telapak tangan teman-teman. Ini perhatikan ya, gambarnya seperti ini. Ya teman-teman semuanya. Ini dia arah medan magnetnya misalnya ke sana ke atas, I-nya tegak lurus dengan induksi magnetik, maka gaya yang terjadi seperti ini arahnya. Ya, oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalau tadi kita membahas tentang gaya Lorentz sepanjang kawat yang berarus listrik. Nah, sekarang bagaimana gaya magnet atau gaya Lorentz antara dua konduktor, dua buah kawat yang lurus, panjang dan berarus juga. Kalau tadi satu kawat doang, nah ini ada dua kawat. Bagaimana cara mencari besarnya? Nah, perhatikan konsepnya di sini. Jika hati-hati ya teman-teman ya di sini ini, jika dua buah kawat ini berlainan jenis, begitu ya. Dua kawat ini berlainan jenis, yang satunya misalnya arahnya ke bawah, yang satunya ke atas, berarti maka dua kawat penghantar ini akan tolak menolak nanti gaya yang terjadinya teman-teman. Jika dia arahnya berlawanan ya, maka dia akan tolak menolak. Nah, kalau dia searah teman-teman, maka dia akan tarik menarik. Coba perhatikan ya, ini tolak menolak dia. Kenapa disebut dengan tolak menolak? Karena arahnya berlawanan, yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas. Jika sama-sama ke atas nanti, maka dia akan tarik menarik seperti itu ya. Konsep gayanya nantinya.
Nah, untuk mencari nilai gaya persatuan luasnya bagaimana? Atau gaya persatuan panjangnya, tinggal Nu0 dikali I1 dikali I2 per 2 VA. Nah, F ini gayanya, Nu0 kemarin nilai 4V kali 10 pangkat min 7. I ini adalah arus yang mengalir, 2V dikali A. A ini adalah jarak antara kedua kawat. Nih, seperti yang tertera di sini ya, jarak antara dua kawat seperti itu. Ingat tadi, kalau dia berlainan arah akan tolak-menolak, tapi kalau dia searah ke atas atau sama-sama ke bawah, dia akan tarik-menarik. Itu konsep gaya Lorentz antara dua buah kawat. Kita lanjutkan. Baik teman-teman, kalau yang kedua tadi konsep tentang gaya Lorentz pada dua buah kawat konduktor ya, yang diapit oleh dua buah kawat, kita melihat arah arusnya. Kalau dia tadi searah, dia akan tarik-menarik, tapi kalau berlainan arah dia akan tolak-menolak. Nah, konsep yang ketiga ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz pada sebuah partikel yang bergerak tentunya dan mempunyai muatan listrik. Nah, kalau kita bicara konsep partikel ini, karena dia bergerak, pasti dia punya kecepatan nantinya. Seperti grafik yang tertera di sini. Ini F misalnya teman-teman, ini V, ada gaya V-nya, ini ada B-nya. Maka berapa nilai gaya Lorentz-nya yang terjadi nanti? Karena partikel itu pasti punya muatan yang nanti satuannya kolom ya, punya muatan yang satuannya kolom, maka tinggal F sama dengan Q dikali V cross B. Nah, Q itu apa? Muatan listrik satuannya kolom. V kecepatan partikel tadi, B induksi magnetik atau besar medan magnetnya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau dia diapit sebuah sudut gitu ya, maka pakai sin theta. Misalnya sudutnya 30 derajat, 45 misalnya. Maka tinggal sin theta. Sin 30 misalnya setengah nantinya. Jadi seperti itu. Nah, ini gambaran untuk gaya Lorentz pada muatan yang bergerak teman-teman. Nih perhatikan ya. Dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, otomatis nanti dia punya jari-jari. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Nah, bila sudut yang dibentuk dari 90 derajat, otomatis antara kecepatan dan induksi magnetik itu tegak lurus. Maka F kan QVB. Nah, karena F tegak lurus ini teman-teman, maka lintasan partikel tadi seperti ini, dia akan merupakan sebuah lingkaran ya ini. Ini partikelnya bergerak akan seperti lingkaran yang pasti punya jari-jari. Bagaimana cara mencari jari-jarinya nanti? R-nya ini pakai konsep momentum ya. Sama dengan M dikali V per Q dikali B. M massa, V kecepatan, Q muatannya, B nanti induksi magnetiknya. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu penghantar panjangnya 20 cm. Oke, saya ganti pen saja dulu. Panjangnya 20 cm, berarus listrik 10 ampere. Nah nih, berarti L-nya 20, nanti I-nya 10 ampere. Berada dalam medan magnet 2 kali 10 pangkat min 4 Wb per meter kuadrat atau Tesla yang tegak lurus. Ini kata kuncinya di sini, tegak lurus terhadap arus. Berarti nanti sudut yang dibentuk 90 derajat karena dia tegak lurus. Hitunglah gaya Lorentz yang terjadi. Bagaimana cara kita mencarinya? Seperti tadi, panjang tadi L 20 cm, kalau kita ubah ke meter tinggal dibagi 100 ya teman-teman. Berarti jadinya 20 bagi 100 0,2. Arus yang mengalir 10 ampere. Setelah itu B besar induksi magnetiknya tadi 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla atau Wb per meter kuadrat. Sudut yang dibentuk karena dia tadi kata kuncinya tegak lurus di sini, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Ditanyakan adalah berapa gaya Lorentz-nya, teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Karena ini adalah kasus kawat ya, kawat yang berarus listrik, maka F sama dengan BIL sin alpha. B-nya tadi berapa teman-teman? 2 kali 10 pangkat min 4 nih B ini. I-nya berapa tadi? 10 ampere. Lalu L, panjang kawatnya tadi berapa? 0,2. Membentuk sudut tegak lurus tadi berapa? Sin 90 derajat. Bagaimana menemukan hasilnya? Tinggal kita kalikan saja. Ini kita kali dulu. 2 kita kalikan dengan 10. 20 kan? Dikalikan dengan 0,2. 20 dikali 2 kan 40. Tapi ini 0, berarti jadinya 4 ya teman-teman. Ini tersisa pangkatnya 10 min 4. Kalau sin 90 kan 1. Nah, berarti tinggal 4 kali 1, 4. 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Inilah gaya Lorentz yang terbentuk dari panjang kawat yang berarus listrik tadi. 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Itu kasus yang pertama, soal yang pertama. Kita contoh soal yang kedua. Nih teman-teman,
Ini untuk sebuah yang punya partikel yang bermuatan listrik ya, yang punya kecepatan nantinya. Nih, partikelnya bernama elektron nantinya. Sebuah elektron yang bermuatan, nilai muatannya nanti 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nih, bayangkan dia berarti dia membentuk lingkaran nanti melalui medan magnet sebesar 0,8 Tesla seperti gambar. Tentukan besar gaya magnet saat elektron berada dalam medan magnet, teman-teman. Oke, berapa besar gaya magnetiknya ya atau gaya Lorentz-nya? Kita akan coba selesaikan soal yang kedua tadi ya. Nah, diketahui tadi teman-teman, nilai dari muatan listrik tadi Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kelajuan dari muatan elektron tadi 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon nih. Setelah itu B-nya, besar induksi magnetiknya 0,8 Tesla. Sudut yang dibentuk tadi 90 derajat. Kenapa? Karena tegak lurus ya antara kecepatan partikel tadi, elektron tadi dengan induksi magnetiknya. Berapa sih gaya magnetik yang terjadi? Ini yang akan kita tanyakan di sini. Berapa nilai gaya Lorentz-nya? Tinggal kita gunakan konsepnya tadi, F sama dengan B dikali Q dikali V sin alpha. B-nya tadi berapa teman-teman? B-nya tadi 0,8 Tesla. Nih. Q-nya tadi berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron tadi ini ya. V-nya berapa kecepatan elektron tadi? 5 kali 10 pangkat 5. Sudut yang dibentuk tadi berapa? 90, berarti sin 90. Bagaimana kita mencarinya? Tinggal kita kali semuanya. 0,8 kita kalikan dengan 1,6. Kita kalikan lagi 5, kita kalikan sin 90 kan 1, kita kalikan 1. Berapa? 5 kali 1,6 kali 0,8 ini? 6,4. Lalu bagaimana kita menemukan 10 pangkat min 14 ini nih dari pangkatnya ini? 10 pangkat min 19 ini kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Kalau konsep perkalian kan berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti min 19 ditambah 5. Min 19 ditambah 5, utangnya 19 baru dibayar 5. Berarti masih utangnya masih min 14. Berarti jadinya 6,4 kali 10 pangkat min 14 Newton. Begitu ya teman-teman. Insya Allah mudah ya. Silahkan dicoba di rumah, dikerjakan juga di rumahnya masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk materi tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Fisika asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.